我是来帮你的呀！师姐，你中毒了。就是你俩伤的我师姐。寻龙草，我凭本事，你敢？师姐，趁机拿寻龙草。小心！Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Ling Tian Dujun. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di lautan spiritual dari Ling Tian. Di sana seperti yang diketahui kalau terdapat sebuah prasasti yang mengeluarkan suara alias bisa berbicara. Sontak mendengar itu Ling Tian menjadi terkejut karena ternyata prasasti di dalam tubuhnya itu memiliki kesadaran. Pada saat ini, prasasti tersebut terus meminta Ling Tian agar tidak memukulnya karena serangan dari Ling Tian jelas menyakitinya. Tapi Ling Tian tidaklah peduli, baginya sebuah benda yang memiliki kesadaran spiritual di dalam tubuhnya itu tidak akan dibiarkan hidup karena ditakutkan nanti akan mengendalikannya. Artinya Ling Tian akan membabatnya dan kembali menyerangnya. Lagi-lagi prasasti itu pun terus berteriak memohon pada Ling Tian agar berhenti. Dia bilang dirinya bukanlah roh jahat dan tujuan kedatangannya ingin membantunya. Namun meski begitu Ling Tian tetaplah kekeh untuk menghancurkannya. Tapi kekuatan pedangnya belumlah cukup untuk menggoresnya karena sebuah prasasti jalan langit selalu dilindungi oleh hukum alam semesta. Namun meski begitu Ling Tian tidak akan menyerah dan kini ia pun terus berpikir mencari cara menghancurkan prasasti ini. Setelah menyerangnya dengan niat pedang dan tidak berhasil, kali ini Ling Tian menggunakan sebuah formasi yang mampu menjerat prasasti langit. Alhasil tindakan itu ternyata berhasil membuatnya kesakitan dan berhasil untuk mengurungnya. Lagi-lagi di saat yang sama prasasti itu terus aja mengoceh yang bahkan mengutuk Ling Tian dengan perkataan yang sangat kejam. Dia mengutuk kalau Ling Tian menyakitinya, maka kultivasinya akan menyimpang, serta jika meracik pil akan selalu meledak. Artinya si prasasti ini terus menyumpahi Ling Tian agar tidak bisa hidup dengan tenang. Namun meski begitu Ling Tian tidak mendengarkannya. Dia kemudian mengeluarkan proyeksinya dan hal itu membuat prasasti pun ketakutan dan kembali meminta maaf pada Ling Tian serta memohon agar tidak mengurungnya kembali. Dia mengatakan dirinya akan sangat berguna bagi Ling Tian dan akanlah mampu membantunya menerobos, mengalahkan monster, bahkan bisa mendapatkan harta karun. Dan yang paling menggiurkan, dia bilang dirinya bisa memanipulasi waktu yang jika berkultivasi setahun maka akan setara dengan 10 tahun. Akan tetapi semua ocehan dari prasasti ini pun tidak digubris dan Ling Tian pun terus melanjutkan penyerangannya dengan mengurungnya. Dan alhasil setelah berhasil mengurungnya, tiba-tiba dari kepala Ling Tian terlihat ada sebuah segel yang mulai terbentuk. 我不是怪灵，我是来帮你的呀！你是笑，暴躁，不要把我关回去，我很有用的。 Setelah mencoba segel tersebut, ternyata Ling Tian mampu melihat keberadaan praktisi yang sedang bersembunyi serta juga mampu melihat kultivasinya. Dan dapat dipastikan jika kemampuan ini merupakan kemampuan dari mata langit. Di sana kedua praktisi pun ternyata inginlah mengincar Ling Tian dan mereka pun mulai menyerang. Tapi sayang sekali, Ling Tian sudah mengetahuinya, jadinya hanya dengan satu gerakan pedang maka kedua orang ini pun auto punah. Sebelum pergi, Ling Tian sangatlah senang karena belum juga memasuki ranah Dao, tapi sudah memiliki sebuah kemampuan magis seperti ini.
Jadi ia pun merasa kalau prasasti langit yang ada di tubuhnya benar-benar sangat luar biasa. Scene kemudian berpindah di tempat lain yang memperlihatkan senior Chutong yang sedang menyembuhkan diri. Dan di depannya kita diperlihatkan terdapat beberapa praktisi yang sedang bertarung. Salah satu dari mereka bernama Yeyan dari Sekte Qian yang sedang berhadapan dengan dua praktisi jahat. Dalam pertarungannya, kedua praktisi ini sungguhlah memuji Yeyan yang memang memiliki beberapa keterampilan yang bisa menghadapi mereka berdua yang berada di ranah laut spiritual di tingkat 7. Namun meski begitu kekuatan dari Yeyan jelas berbeda jauh dan sangat mustahil bisa mengalahkan mereka berdua. Sembari mengatakan itu, salah satu dari mereka mengirimkan satu serangan kuat dan terjadilah ledakan. Di sana, keduanya pun sudah enggak sabar ingin membabat Yeyan, di mana jika mereka berhasil maka akan mengurangi pesaing ketika memasuki ke alam naga sejati. Di saat pertarungan berlangsung, dari kejauhan Ling Tian pun datang dan menggunakan mata langitnya untuk melihat mereka. Tak membutuhkan waktu lama, Ling Tian segera mengetahui kultivasi dua orang penjahat yang sudah memasuki laut spiritual tingkat 7. Sementara Yeyan barulah di alam cakra tingkat 9. Namun fokusnya teralihkan ketika Ling Tian melihat di seberang sana terdapat ada senior Chutong yang sedang menyembuhkan diri. Segera setelah melihatnya ia pun kemudian menghampirinya. Ternyata senior Chutong sudah keracunan yang dilakukan oleh kedua orang penjahat dari Akademi Kerajaan. Di mana ketika tadi Chutong sedang bertarung dengan ular raksasa ini, tiba-tiba kedua orang ini datang dan menyerangnya secara diam-diam. Alhasil tindakan tersebut membuat senior Chutong terus tergigit, akhirnya keracunan. Menurut Ling Tian, racun ular bersisik biru sangatlah sulit disembuhkan. Oleh karena itu, demi bisa menyelamatkan Chutong, Ling Tian pun akan membawanya kembali ke sekte. Tapi sebelum pergi, senior Chutong meminta Ling Tian untuk menyelamatkan Yeyan juga, karena dialah yang tadi menyelamatkannya. Tak basa-basi Ling Tian pun menyetujuinya dan ia pun pergi. Di dalam pertarungan bisa dilihat kalau Yeyan benar-benar sudah terpojok. Dia kewalahan ketika berhadapan dengan dua praktisi di ranah laut spiritual. Salah satu dari mereka berniat untuk mengakhiri pertarungannya dengan menyerang Yeyan menggunakan tombak naga. Begitupun dengan yang satunya lagi, dia menyerang Yeyan menggunakan tebasan pedang. Dari bawah Yeyan masihlah belum menyerah. Dia kemudian meledakkan kekuatannya untuk bersiap menahan serangan tersebut. Tapi hal itu tidak jadi dilakukan karena di sana muncullah Ling Tian yang langsung menyelamatkannya. Melihat kedatangannya, kedua praktisi ini pun merasa kesal karena Ling Tian telah ikut campur dalam urusannya. Tapi meski begitu mereka berdua malah meremehkannya karena yang datang ini bukanlah praktisi kuat, melainkan hanyalah di ranah alam cakra spiritual. Artinya kalau menurut mereka, kedatangan Ling Tian ini bukanlah menyelamatkan Yeyan, melainkan dia ingin mengantarkan nyawa. Dari belakang Yeyan, Ling Tian pun maju menanyakan apakah mereka yang tadi telah melukai seniornya. Dengan bangga, salah satu dari mereka pun mengiyakannya, yang bahkan selain dari melukai kakak seniornya, mereka juga ingin membawanya untuk bersenang-senang. Sontak aja mendengar semua itu, Ling Tian pun menjadi murka dan bersiap untuk melenyapkannya. Awalnya Yeyan menghentikannya, meminta Ling Tian untuk menahan mereka aja karena yang akan membabatnya adalah dirinya. Tapi Ling Tian menolaknya, mengatakan kalau yang akan melenyapkan mereka adalah dirinya. Tidak perlu merepotkan Yeyan. Sembari mengatakan itu, Ling Tian mengeluarkan pedang kekacauan, mengubahnya menjadi bentuk raksasa dan langsung menyerangkannya. Dari bawah, kedua praktisi pun mengeluarkan teknik pelindung, tapi sangat disayangkan. Kekuatan pedang kekacauan terlalu kuat, alhasil mereka pun akhirnya terpental. Pada saat ini keduanya benar-benar merasa aneh pada Ling Tian dan menganggap kalau Ling Tian sedang menyembunyikan kekuatannya. Mereka terlihat ketakutan meminta Ling Tian agar berhenti karena mereka berasal dari Akademi Kerajaan. Namun Ling Tian tidak peduli, baginya siapapun yang berani menyentuh rekannya, maka kematianlah yang akan menjadi akhirnya.
Tapi di saat yang sama tiba-tiba getaran pun hadir yang itu berasal dari kemunculan 2 rumput pencari naga. Sontak aja semua orang menjadi kaget dan berniat untuk mengambilnya. Tapi sayang kemunculan dari rumput pencari naga tentu aja mengundang praktisi-praktisi kuat yang bernama Luo Qing. Kultivasinya memanglah lebih kuat dari semua orang yang ada di sini, yakni laut spiritual tingkat 8 serta memiliki tubuh raja. Hal itu diketahui oleh Ling Tian karena dia menggunakan mata langitnya. Namun setelah melihat Cutong, Luo Qing tiba-tiba tersenyum, tidak menyangka kalau Cutong juga ada di sini. Kan tetapi senior Cutong nampak tidak peduli dan mengatakan kalau dirinya tidak mengenalinya. Ternyata Luo Qing ini merupakan tunangan dari Cutong akibat perjodohan kedua orang tua mereka. Namun kisah cinta mereka nampaknya bertepuk sebelah tangan karena Cutong sama sekali tidak menyukainya. Selain dari kedatangan Luo Qing, di tempat ini juga hadir satu praktisi lagi yang bernama Xing Yu dari kota Xiaoyou. Kedatangannya langsunglah berkenalan dengan Ling Tian sembari menggunakan teknik pesonanya. Tapi jelas teknik tersebut tidak mempan terhadap Ling Tian, membuat Xing Yu pun merasa terkejut. Dan terakhir datanglah satu praktisi kuat lainnya yang tentu saja dia menginginkan rumput pencari naga juga. Pada saat ini semua orang memanglah menginginkan barang tersebut dan sudah harus melakukan persaingan ketat. Di sana Ling Tian mulai meracik sebuah strategi agar bisa mengalahkan mereka semua. Pada saat ini Ling Tian tidak mempermasalahkan dengan praktisi dengan laut spiritual tingkat 7. Namun hadirnya praktisi laut spiritual tingkat 8, jelas ini sangatlah menyulitkan. Dan alhasil gerakan pertama pun dilakukan oleh Luo Qing dan disusul oleh Xing Yu, dan dari sinilah semua orang pun mulai bergerak. Bahkan Ling Tian juga tidak tinggal diam, dia melesat untuk mengambil rumput tersebut. Tapi gerakannya harus dihentikan oleh praktisi pemakai panah yang membuatnya melakukan pertarungan. Alhasil Ling Tian pun meminta senior Cutong untuk mengambil rumput tersebut di saat semua orang sedang bertarung. Di saat senior Cutong akan mengambilnya, dari belakang tiba-tiba muncul serangan tombak naga dan berhasil memakan Ling Tian. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.